Dialog spesial untuk hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana untuk tetap bisa hidup sehat dan bahagia di masa tua ya, di tengah situasi seperti saat ini, di tengah situasi yang mungkin bisa dikatakan perlu effort yang lebih begitu ya untuk bisa menjalani hari-hari. Nah, di studio kali ini untuk membahasnya lebih lanjut saya sudah bersama dengan Ibu Nyonya Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali. Swastiastu Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu, Mariska, selamat pagi. Iya, Apa kabar, sehat? sehat ya. Ibu semoga dalam keadaan sehat juga ya. Sangat sehat, Karena makanya tadi sampai dari di Singaraja. baru masuk di pintu saya lihat wah baju putih nih. Wah. Ah, Konon Aur- hari Senin bagus pakai baju putih. Oh iya, baik. Menurut Sama dong. ibu sih, menurut ibu. Iya, baik. Ibu Putri tidak sendirian, didampingi juga oleh Ibu Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPJKJK, psikiater dan pemerhati kesehatan mental. Selamat pagi Ibu Elka Suryani. Selamat pagi. Iya, biasa saya berbincang melalui telepon, sekarang bisa bertemu langsung. Sehat Ibu? Sehat. Iya, baik. Kemudian juga ada Bapak Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK, Mars, psikiater FK Unut. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir di RRI Pak ya. Ya, dengan Semoga senang dalam hati. keadaan sehat Ya. juga. Mbak Baik, Rizka, ini Ya. kebahagiaan tersendiri. Ya. Karena apa? Ibu Prof bisa langsung. langsung datang. Iya, Mhm. dalam usia beliau yang udah kepala 7 ya. Ya, 7 kepala 8. 78. 78 hampir itu beliau masih dengan bugar Luar sampai di sini. biasa. Kalau kita nggak sampai di sini ya malu dong sama beliau. Ya Ini- Prof ya. Ini tamparan juga buat kita yang muda-muda ya Bu ya. Betul. Makanya ibu lebih semangat lagi, harus ini hadir mendampingi beliau. Apalagi ibu yang sudah 78-nya semangat, apalagi kita harus lebih semangat lagi. Iya, Bukan betul, begitu, Bu? betul, Iya, betul, baik. betul. Mendengar kami juga undang Anda untuk berpartisipasi nanti berbicara tentang bagaimana sih caranya untuk hidup sehat dan bahagia di usia tua nanti begitu. Baik, saya mau ke Ibu Putri Koster dulu terlebih Iya. dahulu. Bu, kalau kita berbicara hidup sehat dan bahagia, ini kan sebenarnya klise sekali begitu ya. Banyak dibicarakan, tapi sebenarnya tidak semua orang paham akan esensinya. Apa sih yang sebenarnya ingin disuarakan oleh TPPKK sendiri begitu terkait dengan hidup sehat dan bahagia di usia tua? Nah, Silakan. kalau nanti untuk materinya pasti kita banyak dengar bersama dari Prof ya sama Pak Cok Bagus. Nah, kalau ini Ibu menjalankan amanat, menjalankan tanggung jawab dari PKK yang landasan bergeraknya itu adalah Perpres 99, Permendagri 36 dan hasil dari Rakernas ke-9. Iya. Jadi tujuan utama dari pergerakan PKK ini di keluarga. Keluarganya yang mana yaitu ayah ibu anggota keluarga. Itu agar mereka berdaya. Jadi yang kita inginkan adalah keluarga yang sehat, cerdas, berdaya menuju Indonesia maju. Nah, itu visi kita saat ini sampai 2024. Jadi ibu bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali, kemudian bergandengan dengan kabupaten, kota, kemudian juga dengan kecamatan, dengan desa sampai ke desa wisma, itu harus satu pemahaman, satu gerak langkah seirama. Tujuan kita utamanya itu adalah di keluarga. Mulai dari mana? Mulai dari anak-anak kita. Bagaimana menyiapkan agar anak-anak kita sehat. Ketika anak-anak sehat berarti masa depan bangsa ini kuat, kan begitu. Nah, setelah itu juga ada anak-anak, ada para pengelingsir kita. Iya. Nah, yang sudah menuju usia lanjut usia, itu juga tetap sehingga beliau menjadi tetap sehat dan bahagia di masa tuanya seperti itu. Jadi harus dipersiapkan. Ya. Mulainya dari hulu sampai hilir. Hulunya itu dari anak-anak di masa masih dalam kandungan sekalipun, itu hilirnya adalah ketika mereka sudah lanjut usia. Nah, bila pergerakan itu bisa melakukan itu di seluruh Indonesia, Ibu yakin jadi harapan dan kualitas hidup manusia Indonesia akan jadi lebih baik, kan seperti ini Kak. Hanya saja banyak kendala-kendalanya, misalnya pemahaman dari tim penggerak. Karena itu Ibu berkepentingan sekali melakukan kegiatan PKK itu. Mengerucut sekarang 2 yang Ibu lakukan. Pertama itu sosialisasi, karena penting bagi Ibu itu berkomunikasi, menyampaikan informasi yang penting, terlebih-lebih di masa era digitalisasi yang begitu pesat sekali kemajuannya.
hoax di mana-mana. Ya. Akhirnya masyarakat yang mana ya informasi yang harus kami percaya gitu. Nah, jadi kami harus hadir ketika PKK bicara, oh seperti ini. Nah, karena ibu juga kemudian menyadari PKK itu kan tidak terdiri dari profesional. Ketika ibu melakukan tugas sosialisasi, ibu pasti akan mendampingi pakar-pakar yang profesional di bidangnya itu, supaya informasi yang disampaikan itu akurat, tepat gitu kan, tepat guna dia. Lalu yang berikutnya yang ibu lakukan adalah aksi sosial. Aksi sosial terlebih di masa pandemi itu yang langsung menyasar ke masyarakat. Jadi kegiatan PKK ibu di Provinsi Bali dan sinergi dengan kabupaten kota sesungguhnya simpel. Sosialisasi, aksi sosial, menyampaikan hal-hal yang penting masa ini untuk masa yang akan datang. Itu yang bisa dilakukan PKK. Nah, dengan landasan kerja ibu, kecil yang kita lakukan dengan cinta besar dan hasil yang nyata. Iya, kecil yang kita lakukan dengan cinta besar, hasilnya nyata. Baik, saya mau Ibu ke Bunda Elka Suryani. Bu, tadi menarik apa yang disampaikan bahwa memang sasaran utamanya adalah keluarga. Pada saat kita misalnya di keluarga sudah mendapatkan hal yang kurang sesuai dengan rules-nya, itu akan berlanjut begitu ya. Bagaimana bisa menciptakan hidup yang sehat dan bahagia jika di keluarga saja sudah tidak sesuai dengan rules-nya begitu. Apa yang menjadi perhatian di sini, Bu, untuk bisa mewujudkan hidup sehat dan bahagia di hari tua? Silakan, Ibu. Saya tadinya mengira bahwa keluarga di Bali ini seperti di rumah saya. Jadi ibu bapak ngurus anaknya, kemudian kami harus juga membantu ibu bapak kami, dan kemudian ada nenek, kita pun juga diharuskan untuk membantu nenek, kakek yang ada menyertai kami. Tetapi waktu kami pergi ke masyarakat, sangat-sangat mengejutkan. Ternyata banyak lanjut usia yang tidak terurus, tidak pernah mandi, tidak pernah, tapi kerja keras, rumahnya kotor. Dan kalau saya tanya, ibu, apa yang ibu lakukan? Katanya saya punya anak, tapi saya merasa tidak punya anak. Bagaimana ibu bisa mengatakan seperti ini? Selalu saya dimarahi oleh anak saya, ibu sudah tua, bangka begini, sibuk saja mengatur. Malah ada dan malah ada yang berpakaian dimarahi oleh anaknya, mau bergaul dimarahi oleh anaknya. Dan kelihatannya banyak ibu akhirnya orang tua yang ada yang punya suami, ada istri, tapi kalau tidak mereka merenung di rumah, cuma bekerja dan bekerja tanpa memikirkan dirinya. Nah, saya akhirnya berpikir apakah dibiarkan mereka seperti ini? Kami melihat di barat teman-teman kami umur 80, 90 masih ke Bali dengan pasangannya, tapi kita di Bali kebanyakan mereka single, dan kalaupun ada suaminya juga sudah dengan yang lainnya dan sebagainya. Karena itu saya ajak kumpul beberapa orang tua beserta bapak dan ibu saya, maukah kita memikirkan diri kita setelah tua ini? Dan mereka setuju, dan dari pertemuan-pertemuan ini saya sampaikan mulai dengan jangan sebut aku sudah tua. Katakan saja umur berapa. Sebab kalau Anda menyebut dirimu tua, pasti Anda akan merasa ruyut dan tidak akan mampu apa-apa. Yang kedua, saya ajarkan maukah bapak dan ibu mandi pagi hari dan sore hari. Mandi itu sangat penting. Dengan mandi Anda akan merasa bahagia, segar. Dan terutama kamar tidur perlu dibersihkan. Jangan menaruh baju begitu banyak di sana. Dan dari penerangan ini mulai saya melihat orang tua mau berias dan mau memakai pakaian yang dia sukai. Jangan karena tua Anda memakai baju hitam-hitam. Gunakan warna yang Anda sukai. Mereka ngejreng pakai baju, ada yang merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Dan kami ajarkan pula, mari kita menyanyi, gunakan suara Anda. Dan setelah itu barulah kami mengundang Bapak Gubernur untuk menyaksikan bahwa lanjut usia yang kami binat sejak 88 berbeda. Permulaan beliau mengatakan, waktu menyambut untuk pertemuan ini, saya mengira apakah saya salah masuk dalam pertemuan ini.
Karena yang dilihat adalah dari belakang, semua dengan pakaian yang wah, dan rambutnya semua hitam, dan gerakannya seperti orang yang masih berumur muda. Sehingga beliau mengatakan, saya ragu masuk. Apakah benar ini lanjut usia mengundang kami? Tetapi setelah berhadapan, beliau yakin memang ini lanjut usia. Karena banyak yang mukanya keriput, tidak punya gigi, dan sebagainya. Nah, ini satu contoh bahwa kita bisa membuat diri kita menarik, tetap kita energik, dan tetap kita dianggap ada karena kita yang mau merubah itu. Karena itu saya mengatakan pada lanjut usia, jangan menangisi diri, mari kita buat diri kita bersatu sehingga kami membentuk Yayasan Wereda Sejahtera Bali dengan mereka menari, menyanyi dan sebagainya dan tidak kalah dengan anak muda. Ya. Itulah yang terjadi sekarang. Baik, ini menarik sekali Bu Elka Suryani. Bagaimana di usia yang sudah lanjut begitu ya, ada satu kata yang menarik buat saya. Jangan katakan saya sudah tua. Sebutkan saja umurnya berapa. Umurnya berapa? Baik. Biasanya anak-anak justru yang umur-umur kita berapa sih ulang tahun yang keberapa? Tidak mau menyebut rahasia, rahasia. ada deh. Kita malah takut nyebutnya umur berapa. Ya, Baik, Malahan bangga sekarang menyebut mestinya umur bangga sumur. kita. Iya. Baik, Saya mau sudah ke 78. Iya, baik. Saya mau ke Pak Dokter. Pak Dokter, nah ini tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Putri juga mengatakan bahwa wah saya malu menyebutkan umur begitu ya. Berarti ini kan ada permasalahan di mindset begitu ya untuk menciptakan hidup yang sehat dan bahagia di usia tua ini. Apa yang seharusnya kita harus tata untuk bisa menjadi generasi emas walaupun di usia lanjut. Nah, silakan Pak Dokter. Iya, jadi kalau ketakutan itu muncul, saya rasa wajar karena sejak kecil kita diajak bernyanyi ya dari TK itu kan nyanyian anak-anak untuk mereka bergembira, salah satunya yang membuat mungkin para lanjut usia akhirnya menjadi ketakutan itu kan burung kakak tua. Ya, iya. Burung kakak tua Iya. hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, itu yang saya rasa membuat banyak lanjut usia juga menjadi takut ketika mereka memasuki usia tua karena di bayangan mereka kebanyakan adalah akan kalau sudah tua itu ruyut, bawa tongkat, Jadi bungkuk. burung kakak tua. Oh, gitu. Nah, giginya tinggal 2, tapi padahal saya lihat Bu Prof umur 78, giginya masih lengkap Prof ya. Ini karena pakai masker nggak Iya, bisa lihat. baik. Tetapi dalam membuat mereka menjadi tua bahagia dan sejahtera itu tadi saya dengar juga dari Ibu Putri, kemudian juga dari Prof adalah bagaimana kita mau merawat. Ya, kata kunci merawat yang boleh dikatakan untuk lanjut usia menjadi suatu yang tabu di masyarakat kita karena kalau kita bicara tua, apalagi suatu yang boleh dikatakan berusia panjang itu identik dengan suatu yang sakral. Ya. Sakral, magis. Nah, kalau dibiarkan itu tambah meranen katanya. Sehingga ada keinginan yang saya lihat di masyarakat kalau mereka sudah lanjut usia ya sudah biarin aja. Kalau memang lupa, pikun ya itu memang wajar lanjut usia begitu. Kalau memang cerewet ya memang lanjut usia begitu. Jadi tidak ada upaya untuk membuat mereka bahwa ada suatu masalah sebenarnya ketika para lanjut usia mulai lupa, mulai pikun, itu adalah ada suatu penyakit. Mulai cerewet artinya ada permasalahan yang mungkin tidak bisa mereka ungkapkan sehingga yang muncul adalah cerita-cerita dulu. Ya. Dulu bapak seperti ini, dulu ibu seperti ini. Jadi kalau sudah dimulai dengan kata dulu, itu artinya mereka sudah memasuki masa tua dan ada permasalahan yang buat kita yang muda harus mau menjadi pendengar, pendengar yang baik. Karena kalau tidak mereka akan kesulitan mencari tempat. Ya syukur-syukur di rumah masih ada ruang, tetapi banyakkan kan sekarang dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga, tidak jarang kita akhirnya memperkecil ruang para lanjut usia. Justru kita berikan ruang buat anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, jadi dengan merawat ini saya rasa akan mengubah konsep bahwa lanjut usia itu tidak harus seperti yang sebelumnya, sakral dan magis itu. Ya. Karena sampai sekarang saya juga sering dengar kalau sudah tua, rambut putih atau yang panjang umur itu pasti bisa ngeleak. Nah. Sabuknya tebal. Nah.
Jadi akhirnya orang menjauhi para lanjut usia. Ujung-ujungnya seperti tadi kata Prof, melarang jangan beraktivitas, jangan keluar rumah karena takut nanti diomongin sama orang-orang di luar. Tapi kalau kita mau merubah mindset itu, merawat mereka, mengubah seperti tadi warna pakaian itu kan casingnya sudah dirubah. Ya. Jadi casingnya bisa membuat orang tetap tertarik. Apalagi nanti kalau ditambah dengan perawatan, misalnya tadi kulit keriput, nah ini peluang. Bagaimana membuat mereka tetap kencang kulitnya. Kemudian gigi tetap harus dirawat agar makanan yang mereka dapat juga tetap bisa dikunyah dengan baik, dicerna dengan baik juga. Kemudian akan ada penurunan baik secara fisik maupun mental yang perlu juga dipahami sehingga tidak banyak terjadi penolakan baik dari lanjut usia maupun keluarga. Karena kalau kita sudah menolak perubahan yang terjadi, kita sudah mulai pendengaran menurun, penglihatan menurun, kita menolak, maka justru akan mengganggu fungsi kita, mengganggu aktivitas kita. Sudah tahu penglihatan menurun, tidak mau pakai alat bantu misalnya. Akhirnya tambah lama kan mata itu bekerja ekstra, membuat akhirnya tidak mampu untuk melakukan refraksi dengan baik. Terjadilah mungkin bisa terjadi kebutaan dan sebagainya. Pendengaran sudah menurun, kita tidak mau pakai alat bantu. Susah ini risih, menguing kupingnya. Akhirnya tambah lama tidak banyak informasi yang masuk ke kita. Kemampuan untuk bicara juga tidak ada, lama-lama sendiri dalam ketuaan. Nah, jadi hal-hal sederhana semacam ini kalau kita bisa dimulai dengan merawat mereka sebelum mengalami gangguan, saya rasa untuk mencapai hidup bahagia dan sehat di lanjut usia ini bukanlah suatu yang sulit untuk dicapai. Karena sekarang kan kita lihat usia harapan hidup untuk penduduk di Bali itu sudah mencapai 73. Sementara lifespan hidup manusia itu 120 tahun. Jadi kita punya cukup panjang waktu untuk kita isi, dan kalau tidak kita rawat, maka kita akan membebani diri kita, keluarga dan masyarakat. Sekarang sudah 11%, hampir 11% angka lanjut usia di Bali. Jadi kalau dihitung 4,5 juta penduduk Bali adalah sekitar 450.000 lanjut usia. Nah, bayangkan kalau mereka ini semua sakit. Di mana mau dicarikan rumah sakit untuk menampung sekian banyak orang ya. Sekarang dengan COVID saja sudah luar biasa kelabakan kita, apalagi ditambah nanti dengan beban lanjut usia ini. Jadi sangat benar tadi program dari PKK, dari Prof. Suryani untuk mengaktifkan mereka sehingga apa yang diharapkan untuk mereka tetap bisa bergerak, tetap memberikan sumbangan atas pengalaman yang mereka sudah dapatkan kan, karena kita yang muda baru sampai melewati masa anak-anak muda, tuanya belum. Sementara yang lanjut usia kan sudah anak-anak, sudah dewasa, kemudian lanjut usia. Jadi mereka memang secara pengalaman asam garamnya udah lebih banyak lah. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya mau ke Bunda Putri kembali, Bunda. Tadi Bunda mengatakan bahwa ternyata di PKK itu kan ada sosialisasi dan aksi, begitu ya. Sosialisasinya udah nih Bun. Kira-kira aksinya ke depan akan seperti apa agar memberdayakan para lanjut usia ini untuk tetap bisa tampil muda tapi tidak tua begitu. Bagaimana Bunda? Orang tua yang tampil muda. Iya, kalau aksi sosialnya kami kemarin-kemarin ini karena masa pandemi, jadi lebih banyak menyentuh pada penyiapan asupan makanan bergizi. Jadi ibu turun itu menyapa balita dan lansia seperti itu. Jadi sudah selama 3 tahun ini ibu menyapanya seperti itu. Sementara Perda itu dijalankan di masing-masing kabupaten. Pemberdayaan lansia ada di tingkat desa. Nah, sekarang kami bergandengan, PKK akan bergandengan dengan Yayasan Warda Sejahtera. Jadi beliau yang mengkoordinir lansia khususnya di seputaran, kalau rutinitasnya itu di seputaran Kota Denpasar, tetapi kalau di acara-acara tertentu itu Yayasan Warda Sejahtera sudah mengajak ratusan ribu juga lansia di seluruh Bali. Nah, jadi PKK masuk di ruang itu, apa yang bisa PKK bantu kami kerjakan, kami lakukan, karena tujuan kita sama, memberdayakan, mengajak para lansia itu beliau sehat dan bahagia di hari tuanya.
Jadi belum berjalan sih ini, tetapi sudah ada ancang-ancang ke sana karena 2 tahun ini kami masih terkendala COVID. Jadi untuk menyapa lansia secara langsung dalam jumlah banyak kita belum berani. Takutnya kan kita menjaga lansia. Kalau beliau kena COVID ya nanti repot juga kan jadinya gitu. Tapi kedepannya kita PKK akan melaksanakan amanah dari Perda tersebut. Jadi menjaga kesejahteraan lansia kita karena bagi ibu penting. Lansia itu kan pengelingsir. Tugas beliau adalah doa. Landasan dari semua gerak kita adalah doa dari pengelingsir. Jadi dengan ada yang doa yang tulus dari para pengelingsir yang kita jaga, rawat dengan baik, itu mulus jalan kita ke depan ketika mengerjakan tugas-tugas untuk masyarakat. Bagi ibu seperti itu, karenanya penting. Jangan pernah melupakan orang tua kita, rawat mereka karena beliau adalah masa lalu kita. Jadi ketika kita ada karena beliau ada. Kalau beliau tidak ada, kita tidak ada, kan seperti itu. Jadi rawat itu untuk juga gemilangnya masa depan kita. Kita banyak bisa belajar, ikut menikmati asam garam yang sudah beliau nikmati, pengalaman-pengalaman beliau. Katanya harus rajin mendengarkan petuah dari sang catur guru, kan begitu. Salah satunya yaitu guru rupaka kita. Kita harapkan semoga nanti tidak ada lagi kalimat seperti apa yang disampaikan Bu Elka bahwa saya punya anak tapi saya tidak merasa punya anak begitu. Iya betul, harus peduli. Jadi sayang sama orang tua tuh jangan ketika beliau sudah amor yang cintia misalnya kan Ibu Elka ngajak kita, lansia itu harus pakai pakaian yang ngejreng, dari jauh pakai udah merah. Bukan karena ibu suka merah terus ada yang pakai kuning, ada yang pakai itu dari jauh udah kelihatan gitu. Seperti gadis aduh-adah. Kalau di belakang aduh keren. Siapa ini? Anak gadis siapa gitu kan. Kalau dari depan ada lingser niki gitu kan. Jadi gadis aduh-adah namanya itu. Jadi seperti itu kebahagiaannya itu bagaimana ya melihatnya? Kita ikut jadi bahagia ketika para pengelingsir kita hadir dengan gerak-gerak yang untuk usia beliau itu masih gesit gitu kan, dengan tampilan-tampilan beliau itu, makanya rawat beliau, dandanin beliau semasih beliau ada di samping kita, berikan makanan dan perhatian yang cukup, itu yang menyebabkan beliau tetap sehat, terutama sehat batin kan. Itu kalau merasa di lingkungannya anak cucunya itu memperhatikan beliau pasti senang. Perhatian sesungguhnya. Makanya Titiang sering bilang itu kalau sampai ada anak Bali dengan teganya menaruh orang tuanya di panti jompo, aduh kok tega banget ya gitu ya. Janganlah seperti itu. Walaupun panti jompo ada, lebih baik panti jompo itu dikosongin aja. Nanti dinas sosial protes. Enggak gini Atu Cekada. Lebih baik panti jompo itu dibersihin, dibikinin taman itu untuk meseliahan. Kalau mereka pengen pengelingsir pada ngumpul, anterin ke situ tempat mereka ngobrol, bagus. Tapi bukan seperti tempat untuk membuang orang tua kita. Artinya namanya nanti harus dirubah, Bu, bukan panti jompo. Dicarikan nama yang memang ramah lanjut usia sehingga mereka mau datang. Villa Werde. Jadi mau kemana? Mau ke villa gitu. Mau ke villa gitu ngobrol. Terus kemudian dirawat sama para petugas dinas sosial lagi, dilayani kan luar biasa. Itu kan enak. Titiang aja yang di Tangtu di Biau itu Titiang minta sama dinas sosial, ayolah ajak beliau untuk pagi-pagi bangun, cangkul-cangkul dikit, nanam-nanam dikit supaya berkeringat gitu kan. Jadi sekarang udah lebih indah tamannya. Kalau dulu bener-bener kayak sepi banget gitu ya, seperti rumah itu pun jadi rumah tua, lama-lama jadi rumah hantu ini. Karena kata jompo tadi ya. Kata jompo itu aduh. Baik. Saya mau ke Ibu Elka Suryani kembali tadi menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Putri begitu ya. Bagaimana nanti bisa membuat para lanjut usia ini datang ke panti jompo atau diganti namanya begitu ya. Villa Werde. Villa Werde begitu untuk bisa bersemangat, berarti konotasinya berbeda begitu ya. Tidak sama dengan yang sekarang begitu. Nah, kira-kira Bu Elka karena sudah bergandengan tangan begitu ya untuk mewujudkan kesejahteraan pada lansia, apa nanti yang akan dilakukan oleh yayasan begitu untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan ini, hidup sehat dan bahagia di usia tua? Silakan Ibu Elka. Tadinya kami merasa putus asa karena kami pinjam gedung untuk latihan menyanyi, menari dan berkumpul saja ke DPRD
Bali Renon itu harus setiap minggu membuat surat. Ya. Bayangkan orang lanjut usia bagaimana dia bisa ngetik atau Ya. mengirim surat. Tidak pernah terbayangkan. Dan apa keluhan saya itu didengar oleh Bu Koster. Saya terkejut. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu silakan gunakan gedung Nari Geraha. Saya akan bersihkan. Saya tadinya ragu, benar enggak Ibu? Iya. Nanti minggu depan Ibu datang. Mhm. Kemarin saya datang dengan beberapa teman. Betulkah omongan Ibu? Ternyata Nari Geraha sudah dibongkar di dalamnya untuk dibersihkan. Dan minggu depan ini kita siap sudah memakainya. Ini luar biasa, terima kasih pada Ibu. Nah, ini baru perhatian pertama. Yang kedua yang akan menjadi perhatian beliau adalah bisakah lanjut usia itu tampil beda dan tidak selalu mengeluh. Kita akan adakan pendidikan mengenai lanjut usia sehingga lanjut usia kami akan ajarkan jangan katakan aku sudah tua. Yang kedua, jangan menganggap menantu adalah saingan dalam memperebutkan cinta anak. Nah. Tetapi menantu adalah menantu, istri atau suami dari anak kita. Dengan menyebut seperti ini tentu kita tidak bersaing. Tapi menantu bisakah merasakan mertua adalah ibu bapak dari suami atau istri yang saya cintai. Jangan menganggap itu orang tua. Tapi tambahkan bahwa itu adalah dari suami atau istri yang kita cintai. Dengan demikian kita tidak akan meremehkan lanjut usia. Saya berharap apa yang Ibu sampaikan ini benar-benar beliau akan realisasikan Ya. sehingga pertama kali di Indonesia akan ada Geraha Werda Sejahtera Bali. Tempat mereka kumpul, tempat mereka menari, tempat mereka bercengkrama dan mengajak anak-anak, mendidik anak-anak karena beliau punya pengetahuan yang lingsir-lingsir bisa disampaikan kepada anak muda. Jadi generasi di sini tidak hanya untuk lanjut usia tetapi untuk juga diperkenalkan bahwa makin tua makin berguna. Apa yang kita lakukan bukan sekedar untuk mencari momen tetapi bisa diabdikan pada anak cucunya. Ya. Semakin tua semakin berguna. Nah, istilah ini nih kembali menjadi menarik juga Pak Dokter begitu ya. Untuk semakin tua semakin berguna. Lagunya bisa diganti sayang. Bisa. Kan nenek sudah tua, giginya tanggal hanya 2. Iya, ya bisa diganti ya. Tanggalnya hanya 2 begitu. Hanya 2. Iya, baik Pak Dokter. Untuk mewujudkan itu kan tentu ada step-stepnya begitu ya, Pak Dokter ya. Nah, untuk mereka yang mungkin dekat dengan yayasan bisa langsung datang ke yayasan. Bagaimana dengan para lansia yang tersebar di seluruh Bali, tersebar di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran ini? Apa sih sebenarnya yang memang harus dipersiapkan, harus dilakukan untuk bisa menjadi berdaya di usia lanjut? Sebenarnya negara sudah menjamin tahun 98 dengan adanya Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia yang didahului seperti tadi Prof. Suryadi katakan 10 tahun sebelumnya di Bali menjadi cikal bakal sebenarnya bagaimana kita harus memperhatikan lanjut usia karena tahun 1988 itu berdiri Yayasan Werda Sejahtera yang menaungi untuk lanjut usia. Ya. Jadi 10 tahun sebelum negara memikirkan tentang kesejahteraan lanjut usia. Nah, dari tahun 98 ini sebenarnya lanjut usia di Indonesia sudah dijamin sehingga tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan undang-undang ini karena kalau undang-undang tidak ada hierarki undang-undang di bawahnya, maka itu hanya sebatas macan kertas yang ompong. Ya. Ya, tetapi kalau sudah ada Perda seperti tadi kata Ibu Putri, sudah ada Perda, kemudian turunannya menjadi Pergub, kemudian dari Pergub menjadi Perbub, maka gerakannya akan sama semua bahwa lanjut usia ini utamanya kesejahteraan mereka harus dijamin oleh negara. Nah, di samping itu ketika negara sudah berbuat, tentu kita sebagai warga masyarakat harus juga berkontribusi dan bergandengan tangan. Karena kalau tidak kan kasihan beban ditumpukan kepada negara sementara kita hanya ingin enak-enak menikmati saja. Ya. Nah, tanggung jawab ini tentu dimulai dari yang disampaikan tadi dari keluarga. Maukah keluarga memahami bahwa di lingkungan mereka akan ada lanjut usia? Kalaupun sudah,
bagaimana untuk menjaga mereka. Nah, kalaupun belum, bagaimana mempersiapkan ini. Yang paling beban kami lihat adalah bagi mereka yang sebelumnya memiliki pekerjaan formal, ya, utamanya PNS dan pekerjaan formal lainnya, karena begitu mereka memasuki usia pensiun, tidak ada pekerjaan yang sama yang dilakukan sebelumnya. Banyak dari mereka bahkan kehilangan hal yang sederhana kita anggap, misalnya sebelumnya punya anak buah, sebelumnya ada orang yang bukakan pintu mobil, atau sebelumnya ada yang mengucapkan selamat pagi, itu saja hal sederhana kemudian tiba-tiba tidak ada, menjadi permasalahan yang besar, dan terjadilah yang namanya post power syndrome. Ya. Nah, kalau sudah muncul post power syndrome ini, maka mereka akan mudah untuk jatuh dalam kondisi depresi. Nah, kalau sudah depresi, merasa sedih, merasa putus asa, kemudian tidak nyaman dengan tidurnya, mereka akan mudah untuk jatuh ke yang namanya penyakit demensia atau pikun. Nah, kalau sudah demensia, tidak ingat dengan apa yang dikerjakan hari ini, kemarin, 2 hari yang lalu, bahkan sampai tidak ingat dengan dirinya sendiri, maka itu akan membuat mereka hidup tetapi tidak menikmati yang namanya hidup. Nah, itu akan membebani tidak hanya dirinya, keluarganya, tetapi juga masyarakat dan negara. Karena kan seperti zombie berjalan. Yeah. Kita lihat wujudnya ada, tetapi mereka tidak tahu siapa diri mereka dan apa yang dikerjakan. Nah, ini akan menjadi permasalahan yang luar biasa kalau tidak kita siapkan. Yeah. Sementara buat mereka yang memang sudah punya pekerjaan di luar sektor formal, mungkin tidak menjadi masalah. Misalnya yang petani setelah 60 ya tetap bertani. Yeah. Kecuali mereka sudah punya anak yang memang cukup dewasa dan senang untuk melanjutkan menjadi petani, mungkin tidak masalah menggarap ladang sawahnya. Tetapi kan banyak juga anak-anak sekarang melihat kalau menjadi petani itu tidak keren katanya. Lebih keren kalau pergi ke kapal pesiar, bawa dolar dan sebagainya. Padahal ujung-ujungnya sudah banyak kita lihat permasalahan yang ditimbulkan oleh mereka yang berangkat ke kapal pesiar. Belum lagi kalau para lanjut usia kita hanya punya anak 1-2, ya. Itu akan menjadi permasalahan tersendiri, karena kami melihat di Jepang yang memang memiliki anak itu sangat mahal. Sekarang kita lihat para lanjut usia yang mampu mereka buat usianya cukup panjang karena kemajuan ilmu kedokteran, akhirnya hidup dalam kesendirian. Ya, usianya panjang tapi dalam kesendirian, kan kasihan. Sementara kita masih bersyukur punya banjar, punya keluarga yang bisa menjadi support system untuk membuat para lanjut usia kita bisa tetap nyaman dengan budayanya, dengan masyarakatnya. Baik. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih. Nanti kita juga akan lanjutkan kembali. Kita mohon izin Ibu, ya, Ibu Elka Suryani dan Pak Dokter, kita undang pendengar untuk bisa beratensi nih di 24644. Namun sebelum itu kita rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami pendengar. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI. Dulu Papa pulang. Papa, lihat deh gambar aku. Papa baru pulang kerja. Capek banget. Sama mama aja ya. Mah, tolong bacain dongeng dong. Aduh, Mama lagi sibuk nih kerjain tugas kantor. Udah, kamu sama Bibi aja. Sekarang, akhirnya kura-kuralah yang jadi pemenang. Kura-kura hebat. Makanya tidak boleh sombong jadi orangnya. Terima kasih Corona, karena kamu, Mama dan Papaku selalu menemaniku. Sesederhana itu bahagianya anak. Bisa berkumpul bersama orang tuanya. Pro 1, Kanal Inspirasi.
Baik, pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog spesial untuk hari ini. Kita berbicara terkait dengan bagaimana bisa hidup sehat dan bahagia di usia lanjut begitu ya. Dan Anda juga masih dapat berbagi informasi pendengar, kami nantikan Anda untuk bisa beratensi. Kali ini kita masih bersama dengan Nyonya Putri Koster selaku Ibu Ketua TPPKK Provinsi Bali, dan juga ada Ibu Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK, psikiater dan pemerhati kesehatan mental, serta Bapak Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars, psikiater FK Unut ya. Silakan Anda bisa ikut beratensi pendengar di 24644 ya. Untuk atensi Anda nanti akan ditanggapi langsung oleh narasumber kami yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Mohon izin Ibu, kita sapa pendengar di 24644. Selamat siang RRI. Selamat siang RRI. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Dimas di Pancoran Panjianom. Iya, dengan Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Ini karena hujan dan mendung, gimana kalau kasih pantun biar tambah hangat semangat? Boleh, silakan Pak Dimas. Ini pantunnya pertama buat ke Jember di hari Minggu, ya. Terus ke Jawa Barat, lalu ke Banyumas. Wah, jauh banget Pak. Ya, buat semua narasumber moga sehat selalu. Baik. Tetap semangat menjalankan tugas. Wah, terima kasih Bapak. Ini buat Bunda ya. Iya, baik. Ini buat Bunda Putri ya. Iya, Iya. baik. Silakan Pak Dimas. Burung elang hinggap di pohon pokat. Burung kakatua hinggap di pohon. Ya. Nggak ada yang terbang Pak, hinggap semua. Ya. Ya. Burung elang, burung merpati hinggap di pohon pokat. Ya. Burung kakatua hinggap di pohon jati. Ya. Selamat siang, ucapkan buat Bunda Putri, tetap semangat, terus kembangkan PKK hingga ke seluruh Bali. Wah, terima kasih Bapak Dimas. Pak Dimas. Begini ya. Iya, Tadi silakan. Bapak Dokter menyampaikan itu anak-anak kalau diceritakan, kalau dulu orang tuanya bicara dulu. Kalau Bapak Dimas selalu ingin tahu bagaimana sih orang-orang dulu biar tahu. Tapi kalau sekarang kebanyakan ya dulu, sekarang. Kalau Bapak Dimas bukan begitu Pak. Selalu artinya ingin tahu bagaimana sih riwayat hidup orang-orang dulu itu Pak. Selalu artinya biar tahu, artinya oh begini. Kesusahan orang dulu, orang-orang tua dulu. Bila kita bisa menjadi cerminan kepada mereka itu. Lalu saya terapkan kepada semua anak-anak juga Pak ya. Ya. Dan tadi Bapak menyampaikan itu kasih saya pantun sekarang ini RRI Singaraja di hari Selasa bawa oleh mangga juga nangka. Baik. Walaupun mama sudah tua dan gigi tinggal 2, namun Bapak tetap sayang dan Terima kasih Pak Dimas. Iya. Terima kasih Pak atensinya. Dimas Raja Pantun nih. Pak Dimas di Panji Anom sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang lain silakan kami nantikan atensi Anda kembali. Selamat siang RRI. Halo, selamat siang RRI. Selamat siang Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sutaya di Tejakula. Ya, silakan Pak Sutaya. Kita ikut sharing di Iki, kalau menurutnya bagus sekali program Iki. Tapi kalau bisa tidak hanya di provinsi ya, bisa itu di kabupaten dan bila perlu di kecamatan ya, itu di desa. Sebab namanya orang tua ini sudah tidak bisa dia pergi jauh-jauh ya, yaitu mungkin ya sekitar desa ataupun paling jauh di tingkat kecamatan, sehingga dia akan bisa itu artinya mengikutinya itu ya. Terus terang aja kalau menurut dia ini sering nih Ibu kadang-kadang ya, jadi ya para lansia itu sudah tidak betah dia ada di rumah itu. Nah ini mungkin banyak faktor Bu, maaf ya di zaman sekarang ini ya, mungkin dia tidak cocok dengan ya anak-anaknya, menantunya dan sebagainya. Ini maaf ini, bukan semua ini. Itu ada seperti itu ini, dan ini memang kalau kita melihat ya banyak itu, dan juga kadang-kadang maaf ini ya, jadi yang diinginkan itu lansia ini itu adalah kebebasan itu, dan juga penghargaan, penghormatan itu, terutama daripada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak dia menyadari tentang hal seperti itu, apa yang diinginkan oleh jadi orang tuanya, mungkin saja bisa terjadi terus saja pertentangan. Padahal dia itu adalah termasuk
mungkin mantan pejabat dan sebagainya. Dia ingin dihormati, dihargai, dan jangan itu selalu ditentang. Dan kalau dia melakukan apa-apa itu sepanjang itu wajar-wajar, itu jangan didikte ya, harus begini, harus begitu. Ini hal yang sering menyebabkan suami ataupun ya jadi istri itu dia bisa stres tuh ya. Sudah mengambil pekerjaan begini disalahkan, mengambil itu harus begini, harus begitu. Ini yang sering menimbulkan masalah itu. Sehingga perlu itu ada tempat khusus yang memang seperti yang disampaikan tadi itu ya. Sering itu dia sudah berhasil ini sebenarnya dari segi anaknya, sudah tingkat mungkin sudah punya pekerjaan dan sebagainya, tapi di satu sisi dia merasa gagal ya. Keinginan daripada orang tuanya kadang-kadang berikan nasihat tidak diikuti di zaman sekarang ini, apalagi untuk dia melakukan hal yang positif saja, apalagi di zaman sekarang ini ya. Ini kadang-kadang yang lebih dominan itu dia lebih senang kepada AP-nya, gadgetnya, ini dia lebih menghargai itu. Nah, oleh karena itu perlu. Nah, sekali lagi mungkin apapun yang dilakukan oleh orang tua kita atau lansia itu, nah ini supaya sesuai dengan kepuasan batinnya ya. Jadi kalau dia mau mungkin mencoba menanam bunga, menanam begini, biarkan aja dia menaruh di mana dan sebagainya. Jangan selalu harus ya sesuai dengan selera anak-anaknya. Ini yang sering menimbulkan masalah. Yang terus terang ini sering melihat hal seperti ini ya, hal yang sering menyebabkan mengapa orang tuanya ya karena kelihatannya cepat dia kelihatan sakit dan sebagainya. Itu karena hal seperti itu. Padahal dia kalau di rumah, kalau anak-anaknya menghargai, terus dia tidak terlalu dia naharnya didikte sampai ada beban, dia akan senang dengan cucu-cucunya itu ya. Ya tapi kadang-kadang seperti itulah. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan anak-anak itu sudah menyadari hal seperti itu, apa yang memang untuk naharnya jadi orang tuanya supaya bahagia, sepanjang yang dilakukan itu adalah wajar-wajar saja. Ya, terima kasih. baik. Mohon Terima maaf kasih. bila apa yang disampaikan kurang berkenan. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Sutaidi Tejakula begitu ya, menyoroti terkait dengan ini sangat bagus untuk rencananya begitu, tapi diharapkan nanti akan ada juga di tingkat bukan hanya di provinsi, kecamatan maupun di tingkat desa yang paling dekat dengan masyarakat. Bu Putri, bagaimana tanggapannya? Iya, yang dari Pak Dimas ya. Iya, nah, satu pantun dulu untuk Pak Dimas ya. Berbalas pantun ya. Berbalas pantun ini Biar supaya kalah, beliau ya. supaya beliau tetap happy pagi ini ya kan. Mbok Sasih dari Desa Keramas berangkat ke Desa Bedulu. Terima kasih Pak Dimas, moga sehat selalu. Keren. Iya. Dokter apa mau berbalas pantun? Saya nyerah kalau itu. Nanti Pak Dokter menyampaikan ini apa jawaban dari yang Bapak kita yang Pak Sutaidi Tejakula ya. Kalau masalah program iya, memang harus tersinergi, terkoordinasi karena adanya lansia-lansia, adanya lanjut usia itu kan di desa. Begitu kan? Bolehlah sekali-sekali kita kumpul ke wilayah provinsi atau kumpul ke wilayah kabupaten, tetapi lebih seringnya beliau diberdayakan, dibuat happy-nya itu di desa. Pertama sekali tentunya beliau harus sehat dan bahagia di keluarga itu sendiri. Nah, lain lagi ketika ada kegiatan-kegiatan yang lebih rutinnya memang dari PKK desa bisa mengadakan acara-acara khusus untuk lansia kita, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Warda Sejahtera, mengajak mereka bernyanyi, mengajak mereka dandan rapi-rapi gitu, bila perlu anti agingnya terus. Gitu kan? Peluang. Iya, memang harus, tidak bisa hanya satu kita di provinsi saja mengadakan, itu jangkauannya kan kelelahan kita kalau kita tidak bersinergi. Jadi perangkat atau tim penggerak yang ada di kabupaten, kemudian yang di kecamatan, dan ujung tombaknya di desa. Kita biasanya seperti itu kalau PKK. Jadi ujung tombaknya adalah desa. Kita menyokong dari kecamatan, dari kabupaten, terutama provinsi, apa yang dibutuhkan lalu bergerak. Tapi sekarang desa-desa sudah banyak yang bahkan ada yang menyisihkan anggaran untuk mereka bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan untuk lansia mereka di desa-desa. Jadi seperti itu sebenarnya sudah jalan tapi belum merata. Itu perlu apa studi tiru ya ke desa-desa yang lain. Nggak perlu jauh-jauh ke negeri orang habisin anggaran ya. Studi tirunya Ke misalnya desa tetangga sama halnya dengan kebersihan lingkungan, itu nggak usah belajar jauh-jauh. Jadi saudara-saudara kita aja yang di desa tetangga seperti itu. Baik, terima kasih Bu Putri. Saya mau ke Bu Elka Suryani. Bu,
tadi disampaikan oleh Pak Sutayo begitu ya, kayak curhat ya beliaunya ya. Jadi beliaunya orang tua itu ingin dimengerti, kemudian juga jangan ditentang terus begitu ya. Apakah memang seperti itu Bu? Kalau di lapangan juga yang ditemukan begitu ya, banyak orang tua yang merasa atau lanjut usia merasa bahwa kenapa saya ditentang terus, kenapa saya kalau istilah banyak diboyain terus begitu oleh anak-anak Nggak gitu dianggap ya. gitu ya. Ya, silakan Bu Elka Suryani. Memang di masyarakat terjadi seperti itu, ya. Anak ini melakukan seperti itu karena juga tingkah laku orang tuanya waktu dia mengurus anak-anak. Memori itu tetap ada. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak kita karena kita tidak didik dia bagaimana menghormati ibu bapaknya waktu kecil dengan nenek, kakek dan sebagainya. Itu tidak ada. Orang tua yang lahir sekitar tahun 1995 dan sebagainya itu sudah sibuk dengan kerja. Mereka menganggap bahwa dengan kerja akan bisa membuat anaknya menjadi orang spesial, jadi sarjana dan sebagainya. Memang pendidikan tinggi, tetapi merasakan orang tua, merasakan orang lain itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa lagi menyalahkan anak apakah orang tua sama-sama. Nah karena itu dengan adanya PKK dan Ibu Putri bisa memahami masalah psikologi orang tua, dengan adanya Geraha Werda Sejahtera Bali yang ada nanti di Narigaraha itu, bisakah di tempat lain didirikan juga? Bergabunglah karena kita tidak punya lahan banyak, tapi tempat itu bisa dipakai. Sehingga lanjut usia yang ada, banyak kok lanjut usia dari yang kami bina dari Yayasan Werda Sejahtera Bali itu, kebanyakan itu pejabat-pejabat. Mereka juga memerlukan tempat untuk menyampaikan ide-idenya. Jadi kalau bisa ini disebarkan, di desa sudah siap juga perangkat desa, ada sekepengelingsir, ada seketruna dan sebagainya. Itu kita gunakan, jadi konsep Bali itu sudah siap, tinggal dari pemerintah dan mereka yang tahu mengajak bersama. Jadi yang perlu ditanamkan adalah bagaimana anak-anak itu jangan sampai berpikir bahwa orang tuanya harus mengurus semuanya. Ya, dan juga orang tua jangan mengurus anak. Itu harus perlu diperbaiki. Yang ada adalah orang tua menganggap anak, mantu itu adalah anak kecil. Nah sekarang karena dia sulit dirubah, bisakah anak dan menantu menerima itu orang tua kami? Sebab nanti Anda pun juga akan menjadi orang tua. Ya. Kalau tidak, ya karma pala yang akan datang. Ya, baik. Aduh, ampun. Jadi yang penting sekarang ditanamkan adalah mulai gerakan mendidik anak waktu kecil itu. Bagaimana melahirkan anak berkualitas yang Bu Putri akan canangkan itu. Tidak sekedar membuat anak. Waktu ada pertemuan sperma ovum dan Tuhan, itu sudah ada roh. Dan roh ini modal kita. Dan di budaya Bali itu sudah disampaikan, itu sudah ada. Tapi kita menganggap itu tidak ada. Dan selama di dalam kandungan, itu akan memperbaiki mentalnya, konsep-konsep hidupnya. Dan kalau pada saat ini ibu bapak tidak ngurus anak, jangan salahkan anak itu. Pasti dia tidak akan peduli dengan bapak ibunya karena bapak ibunya tidak pernah memberikan kasih sayang. Yang memberikan kasih sayang adalah pembantu, tetangga, dan lain-lainnya. Dan ingat, anak-anak kecil sudah diperkosa oleh pembantu. Umur 2 tahun pun sudah diperkosa. Karena kita sebagai orang tua hanya melahirkan dan kemudian mencari uang untuk membesarkan tanpa berpikir memori anak itu perlu diisi dengan kasih sayang. Ya. Nah disinilah perlunya nanti pembinaan supaya anak-anak kita yang melahirkan generasi penerus bisa berfungsi. Dan melalui ini pula kami minta pada Ibu Putri, karena dalam penelitian kami bahwa IUD bukan hanya untuk mencegah, tetapi terjadi pembunuhan. Karena kalau memang IUD itu mencegah terjadinya pertemuan sperma ovum, harusnya tidak ada orang hamil dengan spiral. Jadi karena ada, itu berarti beberapa
spirit digugurkan. Sehingga menurut penelitian kami banyak dari pasien-pasien gangguan jiwa bukan karena keturunan tetapi diganggu oleh roh-roh saudaranya ini. Jadi kita harus tetap percaya dengan konsep Bali itu, sehingga perlu pendidikan untuk anak muda, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ini harus, dan itu di dalam memori dimasukkan, pasti dia akan berjuang. Dia bisa, kenapa tidak bisa. Dari peranan ibu sangat diharapkan, karena kami melihat ibu penuh perhatian tidak hanya pada orang lanjut usia, pada generasi muda, tetapi generasi yang akan datang itu perlu juga dipersiapkan. Waduh, berat PR-nya nih. Sesidang-sidang titiang ibu. Harus sering-sering talk show. Ibu Elka Suryani, terima kasih atas penjelasan yang begitu komprehensif, begitu ya. Sayangnya waktu kita memang terbatas sekali, Bu. Sudah selesai? Sudah selesai, karena sudah hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu ya, terkait dengan misi kita kali ini, yaitu mewujudkan hidup yang sehat dan bahagia. Saya mulai dari Pak Dokter dulu. Silakan Pak Dokter, closing statement ya. Ya, buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, menjadi tua itu adalah sebuah perjalanan hidup. Jadi mari kita persiapkan diri, dan kalau sudah sampai di masanya, mari kita nikmati, sehingga upaya untuk menjadikan kita tua berguna, bahagia, dan sejahtera itu adalah suatu keniscayaan. Baik, terima kasih, luar biasa begitu ya Pak Dokter. Bu Elka Suryani, silakan closing statement untuk masyarakat. Kami minta pada lanjut usia berhenti mengatakan saya sudah tua. Katakan umur berapa. Dan kemudian gunakan warna-warna yang Anda sukai, dan bisakah Anda mengajak anak, cucu, menantu bukan sebagai anak, cucu, dan menantu, tetapi mereka adalah orang-orang yang bisa mengembangkan dirinya tanpa kita harus mendorongnya. Dengan menganggap bahwa anak dan menantu adalah keluarga, tetapi bukan anak dan menantu yang harus diurus, tentu kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Luar biasa, terima kasih Ibu Elka Suryani. Dan terakhir Ibu Putri Koster, silakan untuk closing statement ya. Iya, walaupun mungkin nanti para pendengar RRI bosan dengerin Ibu ngomong, tetapi Ibu tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan, mensosialisasikan, terutamanya terkait tema kita kali ini, yaitu bagaimana menjadi sehat dan bahagia di hari tua. Itu harapan dari tim penggerak PKK. Kami akan berjuang sekuat dan semampu kami, menghadirkan para pakar-pakar, profesionalisme di bidangnya. Walaupun sedikit kali ini ilmu yang kita dapatkan, tapi itu penting. Ini loh tips untuk menjadi sehat dan bahagia. Semoga suatu hari bisa terwujud. Paling tidak kali ini ketika kami siaran ada 1, 2, 3 orang, lalu diimbaskan kepada yang lain. Oh, menjadi bahagia itu begini. Oh, supaya di tua itu sehat harus begini. Itu tetap kami akan selalu hadir di RRI Singaraja untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kami nantikan Bu untuk kedatangannya ke Bali. Undang terus ya. Baik, terima kasih Ibu Putri Koster atas waktunya begitu ya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ibu Elka Suryani, terima kasih. Pak Dokter juga terima kasih sudah hadir ya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Akhirnya kita harus menyudahi dulu untuk dialog spesial hari ini. Selepas ini jangan kemana-mana, tepat pada menit 55 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mengajak Anda untuk hening sejenak guna mengaturkan doa puja Tri Sandi. Dan tepat pada pukul 12 nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan